bayi itu ya sudah menetap di dasar panggul, sudah masuk pintu atas panggul. Pintu atas panggul itu adalah ini. Ya. Posisi bayinya itu adalah begini. Ya, karena ini adalah bidang ruang panggul ya yang paling atas. Jadi posisinya dia adalah masih begini. Ya, begini posisinya. Karena di sini ya, ini adalah posisi anterior posterior ya. Terus kemudian di sini adalah sutura sagittalis. Ya, ini adalah ubun-ubun kecil yang saya bilang. Ya, berada di sini ubun-ubun kecil, ini adalah ubun-ubun besarnya. Jadi posisinya begini, awal itu adalah begini. Ya, posisinya adalah masih begini. Ini dia masuk pintu atas panggul. Dia baru engagement. Engagement itu adalah dia menetap di dasar panggul. Setelah dia, makanya saya ingin bayinya agak besar biar kalian punya bayangan. Setelah bayinya itu masuk, ya, masuk. Ini adalah tertahan oleh promontorium. Promontorium adalah di sini ya. Ini adalah promontorium. Ya, yang di sini. Sehingga bayi itu kalau dia engagement itu adalah yang dinamakan apa? Synclitismus. Ya, synclitismus itu adalah di mana dia posisinya adalah begini. Posisinya begini ya. Jadi ini ubun-ubun besar itu adalah berada di bawah sifisis. Ya, jadi posisinya begini. Ini adalah anterior posterior. Jadi posisinya adalah begini. Karena di sini ada promontorium, sehingga bayi itu akan mengalami asinklitismus anterior. Jadi dia agak begini, ya, ke bawah. Terus kemudian promontorium yang bawahnya lagi, sehingga dia akan begini lagi. Ya, setelah anterior kemudian posterior. Terus kemudian setelah dia mengalami asinklitismus, ya, terus dia mengalami, dia kalau kepalanya turun secara otomatis ya, bahunya juga ikut turun. Bahunya ini bagaimana? Jadi posisinya dia ini kepala. Bahunya dia begini, sehingga pada saat akhir kehamilan, pada saat ateron, ya, punggungnya kadang punggung kanan atau punggung kiri. Kalau dia menghadapnya ke sini, otomatis punggungnya sudah ada di sini ya. Bisa dibayangkan. Jadi posisinya adalah begini, ketika dia berada di PAP, ya, atas. Setelah dia synclitismus, di mana synclitis engagement dulu, di mana sutura sagittalis ya, ubun-ubun besar ini berada di bawah simfisis, ya. Setelah itu dia mengalami asinklitismus anterior kemudian posterior. Setelah itu, ya, dia akan mengalami fleksi. Fleksi itu adalah dagu bayi menempel di dada. Jadi bayinya masuk begini. Dengan posisinya dia begini, langsung begini, sehingga ketika kita VT itu yang teraba adalah ubun kecil. Bisa dibayangkan? Bisa. Karena dia dari awalnya begini, terus kemudian begini. Ya. Setelah dia fleksi,
ini bahunya juga ikut torsi. Ya. Terus kemudian dia turun. Terus kemudian setelah itu dia mengalami putar paksi dalam. Putar paksi dalam yang pertama adalah 45 derajat. Jadi awalnya itu kalau kita VT, dia pembukaan 4 yang namanya ubun-ubun kecilnya itu ada di jam 9 atau di jam 3. Bisa dibayangkan ya. Jadi posisinya adalah begini, dia masih yang ubun-ubun kecilnya. Ya. Setelah itu dia mengalami putar paksi dalam. Jadi dia begini posisinya. Sehingga kalau kita VT itu ada di jam 11. Tapi bayinya di dalam posisinya begini. Ini ya, posisinya tadi masih begini. Ya, miring. Terus kemudian setelah itu dia putar paksi maksimal 90 derajat. Sehingga mengkurep bayinya, putar paksi dalam. Sehingga makanya lahir itu ya posisinya adalah mengkurep. Ya. Sehingga kalau kita VT, dia pembukaan lengkap itu adalah tenaga ubun-ubun kecil di jam 12. Oke, bisa dibayangkan? Bisa. Setelah itu, ya ubun-ubun kecil dia berada di bawah sifisis. Ya, ini adalah subocciput. Di mana bidang ruang panggul ini, bidang dari bayi, kepala bayi itu adalah subocciput bregmatica. Nanti anatomi kan sudah diajarkan toh? Sudah. Oke. Terus kemudian ini adalah subocciput bregmatica. Ini bregmatikanya, terus kemudian ini ada subocciputnya, ya. Terus kemudian kita VT itu pembukaannya adalah lengkap. Ubun-ubun kecilnya di jam 12 dia lahir karena ada tahanan dari vagina sehingga dia mengalami defleksi pada saat lahir. Ya, dia sudah pembuka lengkap. Lahirnya itu adalah ini dari dulu hidung, kemudian mulut, ini dia lahirnya. Ya, pada saat bayi itu mengalami defleksi setelah dia putar paksi dalam, kemudian turun. Nah, kalau dia posisinya seperti ini, jadinya punggung itu mengalami torsi, muter, sehingga posisinya mengkurap juga yang awalnya begini, sehingga menjadi begini, mengalami torsi atau berputar. Ya, bisa dibayangkan? Bisa. Awalnya tadi kan begini ya? Ya. Terus kemudian karena dia mengalami putar paksi dalam, yang awalnya tadi itu, ya, kan tadi itu begini. Ya. Terus kemudian menjadi begini karena dia defleksi. Ya. Terus kemudian putar paksi 45 derajat. Terus kemudian 90 derajat. Jadi awalnya dia begini menjadi begini punggungnya, mengkurap. Pada saat proses persalinan kalau kepala ini sudah di depan vulva, ya ibunya otomatis pengen menerang. Ya, kalau bayi ini lahir dari dulu, hidung, mulut, kemudian dagu, tidak boleh kita biarkan. Tangan kita itu berada di atas, ya, agar defleksi bayinya itu pada saat dia defleksi gini lahir itu tidak terlalu kuat. Jadi kita tahan. Tangan kita ini adalah